Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Ada yang nggak masuk hari ini? Ya, siapa yang nggak masuk? Berdasarkan yang nggak masuk, semoga sehat kembali dan bisa mengikuti pelajaran. Ya. Apa pelajarannya hari ini? Oke. Sebelum masuk ke pelajaran, coba kita ingat dulu. Belum lama ini kita melaksanakan suatu kegiatan besar. Kita di bulan ini masih dalam rangka bulan Idul Fitri. Kalian masih ingat tanggal 1 Syawal kemarin? Kita melakukan apa ketika pagi hari? Sholat Id. Sholat Id apa? Idul Fitri. Idul Fitri bukan Idul ngaler, bukan Idul Fitri. Idul karena Id kembali, Fitri kembali fitrah. Ya. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang sholat Idul Fitri, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Makanya itu disebut dengan sholat Idul. Kalian sudah melakukan toh? Bulan Syawal kemarin, sholat Id. Nanti tanggal berapa hari raya Idul Adha itu? Tanggal Zulhijjah bulannya tanggal berapa? Zulhijjah tanggal 10. Bukan tanggal 1. Tanggal 9 kan puasa Arafah, tanggal 8 Tarwiyah Arafah, tanggal 10 yang baru Idul Adha. Bedanya itu kalau Idul Fitri 1 Syawal, kalau Idul Adha 10 Idul Hijjah. Itu bedanya. Ya, silakan dibuka bukunya. Halaman 20. Nah, oke, mari kita baca. Kita tandai mana yang penting. A. Ketentuan sholat Id. Di garis bawah yang pentingnya. Ini belum dah. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha disyariatkan. Nah, ini di garis bawah. Disyariatkan pada tahun pertama hijrah Rasulullah. Syariat pertama hijrah pertama kali mana? Hijrah ke Madinah. Betul. Hijrahnya disyariatkan, diberitahukan ke umatnya tahun pertama hijrah. Kemudian bagaimana hukumnya? Hukum sholat hari raya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikeluarkan. Lanjutkan di garis bawah itu. Karena Rasul senantiasa sholat hari raya selama beliau hidup. Kemudian kita lompat bawahnya. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu berapa rakaat? 2. Nah, itu garis bawah 2 rakaat. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 rakaat. Kapan waktunya? Di garis bawah ini. Sesudah terbit matahari setinggi tombak sampai waktu zawal. Zawal itu tergelincir di tengah-tengah matahari itu, tergelincir sudah geser ke barat. Setinggi tombak itu kira-kira waktu mulainya sholat Jumat.
Jadi sampai sebelum zuhur ya. Rukun dan syaratnya begitu juga sunahnya sama dengan sholat yang lain, tapi ada yang membedakan. Ada sunah yang lain. Adapun sunnah yang dikerjakan pada kedua hari raya ini, yang pertama ada sunnah-sunnah yang dianjurkan sebelum sholat Id. Yang pertama, pada hari raya disunahkan mandi besar, niatnya untuk menyongsong Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian berhias, memakai pakaian yang baik, yang baru. Biasanya kalian Jawa yang beli baju baru kemarin, beli baju baru, bajunya disimpan, ditaruh dekat tempat tidur, mau dipakai besok, bangun dilihat lagi, tidur lagi, bangun dilihat lagi bajunya. Gitu. Ada yang begitu? Ya, ternyata itu di TikTok. Mau pakai baju baru, dilihat bangun, kemudian dilihat bajunya, mau dipakai jadi tidur lagi. Ternyata memakai pakaian yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, disunahkan makan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, sunahnya makan dulu sebelum pergi ke masjid sholat. Kalau Idul Adha tidak sunahkan makan. Itu yang ketiga. Yang ketiga, hendaknya ketika pergi sholat melalui satu jalan dan kembali melalui jalan yang lain. Contohnya berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat sana. Tidak, sunahnya. Karena setiap jalan menuju masjid itu dihitung pahala. Itu juga pulangnya masih dihitung pahala. Kalau Rangga mungkin dia mencoba mengakali agar berpahala. Berangkatnya, seumpama rumahnya ke masjid, berangkatnya muter sana, pulangnya muter sana. Pahalanya. Ya. Yang kemudian yang B, bagaimana tata cara melaksanakan sholat Id? Kita garis bawahi yang penting. Satu, pada pagi hari sesudah menunaikan sholat subuh dan sesudah kita mandi sunnah raya, kita berangkat ke masjid atau tanah lapang dengan memperbanyak mengucapkan takbir. Yang pertama, mengucapkan takbir. Yang kedua, setelah tiba di masjid melakukan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, menghormati masjid. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, baru ketika biasanya imam itu selalu sunnatul Idul Fitri rakaatain jami'an wa ikhlasumullah. Nah itu kan bukan tidak ada komat tapi dilakukan itu. Seperti mau sholat tarawih. Selalu sunnatul Idul rakaatain jami'an wa ikhlasumullah. Dengan apakah ada tak komatnya? Enggak, asal sunnah itu. Baru niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Fitri rakataini bistaqbilal qiblati ma'muman lillahi karena sebagai makmum. Coba sama-sama 1, 2, 3 niatnya sholat Idul Fitri. Usolli sunnatal Idul Fitri rakataini bistaqbilal qiblati ma'muman lillahi. Kalau Idul Adha Sholli sunnatal Idul Adha rakataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi. Baru kemudian takbir Allahu Akbar. Pada rakaat pertama takbirnya berapa kali? 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Rakaat pertama. Pada rakaat kedua berapa kali takbirnya? 5 kali. Jangan sampai
bermeter-meter. Nggak tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang ruku. Karena nggak pernah sholat ruku. Allahu Akbar. Siapa pernah lihat itu? Ada di Facebook, ada di TikTok, ada. Karena jaraknya jauh dengan imam. Makmumnya di luar masjid. Kemudian pada rakaat pertama sunahnya itu membaca surat Qaf atau surat Al-A'la. Sabbihis rabbikal a'la. Imam biasanya baca itu. Baru yang rakaat yang kedua setelah baca Fatihah, imam membaca surat sunahnya Al-Ghasyiyah. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul. Dan yang keenam, sholat ini dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan sebagaimana sholat-sholat yang lain, sama. Baru setelah sholat itu, khutbah dilakukan sesudah sholat id 2 kali itu. Khutbahnya 2 kali. Khutbah yang pertama membaca takbir 9 kali dan yang kedua 7 kali. Jamaah sholat id menggunakan khutbah. Jadi yang membedakan dengan sholat Jumat, sholat id itu khutbahnya di akhir setelah sholat id. Kalau sholat Jumat khutbahnya di awal. Itu yang membedakan. Kalau sholat Jumat hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim laki. Kalau sholat id hukumnya apa tadi? Sunnah agak sunnah. Nah, ada pertanyaan? Apa? Apa yang dimaksud dengan sholat idain? Sholat idain itu sholat satunya 2 rakaat, sholat dan idain. Sholat idain. Idain itu dari kata idani. Sholatu idaini artinya 2 id. 2 id apa? Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Jadi sholat idain itu sholat idnya 2. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Makanya disebut sholat idain. Kalau satu-satu sholat Idul Fitri, satunya sholat Idul Adha. Ada pertanyaan ya? Belum jelas. Apa tadi hukumnya sholat id? Kapan dilaksanakan? Kapan dilaksanakan? Pagi. Matahari mulai terbit. Nah, itu sekitar masuknya waktu duha. Sampai kapan? Matahari tergelincir. Berapa rakaat? 2 rakaat. Yang pertama berapa kali takbir? 7 kali. Yang kedua 5. Baru setelah salat id dilaksanakan ya masyarul muslimin ini loh. Apa itu? Khutbah. Yang pertama khutbah takbirnya berapa kali? Takbirnya 9. Yang kedua iya, ada pertanyaan tentang sholat idain. Tugasnya di rumah mempelajari kembali sholat id, yaitu halaman 29 nomor 1, 2, 3. Mengapa tulislah secara
singkat. Mengapa kita harus melaksanakan sholat id? Di mana biasanya? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah, mengurangi bermain, kabarnya dikurangi, terus lagi main dikurangi, kabarnya dikurangi, karena kita lagi mau ujian. Terima kasih.